stakeholder perusahaan. Di sini ada Atika Nawati, ada Clarissa Zeta, Muhammad Rasya, dan saya Zahra Suci Ramadhani. Yang pertama itu ada table of contents. Pengertiannya itu penjelasan tentang konsep stakeholdernya. Yang kedua ada sejarah. Sejarahnya itu ada sejarah ide stakeholdernya. Yang ketiga ada fungsi dan peran stakeholder. Jadi menjelaskan tentang fungsi dan peran stakeholder. Yang keempat ada tanggung jawab. Menjelaskan tentang tanggung jawab CSR. Untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh Clarissa Zeta. Untuk pengertian dalam terjemahan bahasa Indonesia, arti stakeholder adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Stakeholder dapat dijumpai dimanapun, terutama dalam kegiatan bisnis, sehingga setiap perusahaan tidak lepas dari keberadaan tokoh penting tersebut. Menurut Freeman, stakeholders adalah suatu kelompok masyarakat ataupun individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari organisasi. Berikutnya, menurut Wibisono, pengertian stakeholder adalah seseorang maupun kelompok yang punya kepentingan secara langsung atau tidak langsung bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas aktivitas dan eksistensi perusahaan. Yang kedua, sejarah. Konsep pemangku kepentingan, stakeholder boleh dikatakan merupakan konsep yang relatif baru. Fenomena abad ke-20. Berabad-abad, kepentingan pemilik perusahaan, stakeholder mendominasi pembahasan mengenai korporasi. Bagaimana dibahas di bab 9, Corporate Charter ataupun UU Perseroan Terbatas dibangun sebetulnya adalah untuk melindungi pemilik Korporasi 1996. Konsep pemangku kepentingan. Stakeholder konon baru dikenal tahun 1963 dari memo internal di Stanford Research Institute. Istilah stakeholders tersebut memang diciptakan untuk membantah pandangan tradisional bahwa pemilik adalah satu-satunya pihak yang memiliki kepentingan dan yang harus dilayani oleh manajemen. Istilahnya, it is the fiduciary duty of management to protect the interests of shareholders. Yang ketiga ada fungsi dan peran stakeholder. Fungsi dan peran stakeholder yang pertama adalah peran atau fungsi utama pemangku kepentingan atau stakeholder adalah membantu membuat suatu kebijakan, aturan, atau proyek agar sesuai dan dicapai dengan arah pengembangan organisasi atau perusahaan. Dalam perusahaan, peran mereka berbeda-beda, tetapi semua bertujuan mengembangkan bisnis perusahaan. Dalam perusahaan, peran tiap stakeholder adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik atau pemegang saham. Yang kedua, pegawai atau karyawan. Yang ketiga, supplier atau pemasok. Yang keempat, konsumen atau pengguna. Yang kelima, kreditor atau bank. Keenam, kompetitor atau pesaing. Dan ketujuh, pemerintah. Yang keempat, tanggung jawab. Next. Dalam hal menyeimbangkan peran dan hubungan antara stakeholder, maka perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau yang biasa dikenal dengan istilah CSR, Corporate Social Responsibility, kepada para stakeholdernya jika menginginkan perusahaannya terus beroperasi dalam jangka panjang. Terlebih lagi, dalam hal memaksimalkan keuntungan, beberapa contoh tanggung jawab sosial ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada konsumen. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada supplier. Yang keempat, tanggung jawab sosial pemegang saham. Dan yang kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan.